Bagaimana kita menjadi berkat? Kita harus berbuah. Dan pohon itu ditanam, memang ada ditanam untuk sebagai penghias. Ada juga pohon ditanam untuk menghirup racun-racun. Tetapi khusus kita, ini bagaimana kita jadi berkat, hidup kita harus menjadi berbuah. Dan untuk sampai pada berbuah, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Ada buah yang asam, ada buah yang pahit, semuanya itu ada gunanya. Tetapi mana yang paling berkenan kepada yang menanamkan pohon itu dan buahnya menghasilkan, itu adalah perkara yang kedua. Tuhan berkata kepada saudara yang menjadi anggota gereja Bethel Indonesia, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara harus siap berubah, tidak menjadi sama dengan dunia. Katakan amin. Bagaimana supaya itu tercapai? Saudara harus berubah dengan perubahan akal budi, perubahan mindset, perubahan pikiran. Sebab seluruh tindakan kita di dunia ini dimulai dari pikiran. Pikiran membuahkan ide, gagasan. Gagasan itu membuahkan tindakan. Tindakan itu membuahkan kebiasaan. Kebiasaan itu membuahkan karakter. Karakter itu membuahkan destiny, membuahkan masa depan, membuahkan tujuan hidup. Jadi ketika kita datang di gedung ibadah seperti ini, ingatlah saudara sedang mendengarkan ide Tuhan, mendengarkan pikiran Tuhan, mendengarkan kemauan Tuhan. Itu disebut dengan logika, logos, mendengarkan Tuhan. Lalu apa yang kita dengar itu masukkan di pikiran, diendapkan di hati. Lalu apa yang kita dengar itu, kita harus siap mengubah segala tindakan kita dengan apa yang kita dengar. Ketika kita sudah siap mengubahnya, maka kita berbeda dari dunia ini. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita disebut di sini, kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang cocok, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata sempurna itu teleios, artinya adalah itulah akhir dari segalanya yang kita lakukan. Dan kesempurnaan itu, dengarkan ini, Matius pasal yang ke-5, 48, kamu harus menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di sorga sempurna. Haleluya. Karena itu saudara harus punya komitmen. Semua bilang komitmen. Komitmen apa tahun ini Gereja Bethel Indonesia? Saudara harus komit membangun karakter ilahi, building godly character, membangun sifat-sifat khusus dari Allah. Bagaimana kita membangun sifat-sifat khusus itu tadi? Kita mengerti
kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kalau kita sudah tahu itu, kita sedang berusaha membangun karakter. Dan itu harus integritas. Integriti artinya adalah bahwa kita harus menunjukkan kehidupan sama pikiran dengan tindakan, sama pikiran dengan hati nurani. Kalau sudah sama pikiran dengan tindakan, kita integritas personal, integritas diri. Tapi apa yang kita lakukan di mimbar ini, apa yang kita lakukan di gereja ini, itu juga yang kita lakukan di jalanan. Itu namanya berintegritas. Ada orang datang di gereja, kudus dia di gereja. Tapi di luar sana kudisan dia. Ada orang datang di gereja, rohani dia. Tapi di luar sana rohana dibawa. Ada orang datang di gereja, haleluya. Tapi di luar sana haleluya. Jadi saudara, sama kata dengan tindakan, sama perilaku kita di gedung gereja dengan di luar gereja. Itulah yang disebut dengan berintegritas. Dan integritas kita harus benar. Righteousness. Right, kanan. Artinya satu saja, benar. Pilih satu, mau benar atau salah. Jadi kita harus hidup dalam kebenaran. Untuk sampai di situ, saudara harus selalu bertanya dalam hidup, untuk apa kita di sini? Satu kali ada seorang penyanyi, lalu dia kehujanan, lalu dia pergi jalan kaki ke sekolah. Lalu di dekat sekolah itu dia termenung. Lalu ketika dia termenung, dia lihat lewat semut-semut merah. Dan kemudian anak muda ini lihat semut itu bersalaman. Lalu membelok ke arah dia. Lalu semut itu bertanya, untuk apa kau di sini? Semut merah bertanya, untuk apa kau di sini? Lalu dia jawab dalam dirinya, menanti dia, si gadis remaja yang dicinta. Itu hanya hayalan. Semut merah bertanya. Tapi hari ini kenyataan realitas. Pendeta sederhana di mimbar ini bertanya lagi, untuk apa kita hidup di dunia ini? Jawaban yang saya tawarkan pada saudara, hiduplah menjadi manusia Alfa Omega. Apa manusia Alfa Omega? Kitab Wahyu menyampaikan pada kita, akulah yang Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Artinya apa? Ketika saudara memulai peresmian gereja hari ini, itu adalah alfamo, starting point, titik awal. Tapi sepanjang hidup saudara harus akhiri dengan omega. Artinya kita dilingkupi oleh Tuhan. Kalau kita dilingkupi oleh Tuhan, itu yang disebut dengan dilingkupi kemuliaannya. Kalau kita sudah dilingkupi kemuliaan Tuhan, kita akan berkata, kau saja yang layak. Kau saja yang layak. Kau saja yang suci. Kau layak terima glory. Yesus, kau
saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Manusia Alfa Omega adalah yang menjadikan Kristus menjadi penggerak seluruh kehidupan. Kristus yang menjadi sentra, Kristus yang menjadi senter, Kristus yang menjadi pemutarnya, seperti roda itu memutar. Karena itu saudaraku, bagaimana saudara menjadi manusia Alfa dan Omega? Menjadi manusia Alfa dan Omega, saudara harus sungguh-sungguh sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang dapat menyelamatkan kita kecuali satu nama, namanya Yesus Kristus. Sudahkah saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Sudahkah saudara dibaptis? Sudahkah engkau penuh dengan Roh Kudus? Dimulai dari situ. Jadi Kristus adalah seperti pemutarnya. Karena itu saudara harus dengan Yesus. Harus berelasi dengan Tuhan Yesus. Relasi dengan Tuhan, connect dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara harus sungguh-sungguh dalam kerelasian bersama dengan Yesus itu, saudara harus sungguh-sungguh punya R yang di atas. Relasi bagian di atas. Kemudian kalau saudara sudah berelasi dengan Yesus, saudara hasil relasi itu saudara punya nilai hidup. Kalau engkau bernilai baru engkau mahal. Kalau saudara sudah berelasi dengan Tuhan Yesus, baru saudara punya tujuan Yesus. Tujuan Yesus dalam hidup itulah RNT. Relasi, nilai, dan tujuan. Bagaimana supaya saudara terus ada di dalam lingkungan ini? Maka saudara harus punya DL. Devosi setiap saat. Saudara harus berdevosi. Devosi mengelilingi hidup saudara. Devosi ya. Devotional life DL. Artinya apa? Merenungkan firman siang dan malam. Mazmur pasal yang pertama. Tidak duduk pada pungkulan bersama, tapi merenungkan Taurat itu siang dan malam dan melakukannya. Sesudah itu saudara, ada RD. RD itu adalah desisi yang baik, right decision. Hasil perenungan saudara dengan firman akan membuat saudara selalu mengambil keputusan yang tepat, benar, righteousness setiap hari. Dan keputusan yang benar itu adalah sesuai firman tadi Roma 12 ayat 2, sesuai dengan kehendak Tuhan, itu baru benar. Sebab Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Jadi keputusan-keputusan kita jangan pernah salah. Harus selalu mengambil keputusan yang benar-benar. Ketika kita ambil keputusan yang benar, walaupun keputusan yang benar itu selalu ada resikonya, ada riskannya. Tetapi karena benar, kita hidup dalam kebenaran, maka Tuhan Yesus katakan, kamu akan dimerdekakan oleh kebenaran itu.
Walaupun kita dijepit, tapi akan melejit karena ada kebenaran. Walaupun kita ditekan, maka kita akan muncul lagi. Sebab di dalam diri kita ada kebenaran. Bagaimana supaya yang dua di atas itu DL dengan RD itu jalan baik-baik? Saudara harus punya GM, godly mentor. Saudara harus punya seorang pembimbing yang baik, pembimbing ilahi, godly mentor. Siapa godly mentor? Saudara membutuhkan seorang gembala yang menuntun engkau. Sehingga dialah yang membawa engkau ke rumput yang segar, ke air yang tenang. Karena itu gereja Bethel Indonesia menetapkan harus ada mentor, harus ada gembala yang menggembalakan domba-domba. Gembala kalau masih PDP, dia harus dimentor oleh pendeta. Gembala yang masih pendeta muda harus dimentor, dibimbing oleh seorang pendeta. Kalau itu terjadi, percayalah, maka saya menyampaikan kepadamu kebenaran menjadi manusia Alfa Omega hari ini. Ketika kita mulai hari ini dari 12, maka bulan depan menjadi 24. Kita mulai 24, yang akan datang menjadi 48. Terjadi pelipat gandaan. Sebab buah itu pasti mengandung benih. Dan ketika benih itu ditanam, muncul lagi tanaman-tanaman yang lain. Itulah yang disebutkan oleh nyanyian saudara tadi. Selama aku hidup di dunia ini, biar aku menjadi berkat. Pohon tidak pernah memakan buahnya sendiri, tapi pohon itu memberi hasil kepada orang lain. Dan buah itu menunjukkan siapa pohon itu. Gundulilah semua pohon, tapi izinkan satu buah di situ, dan saudara akan mengetahui itulah buah mangga, walaupun tanpa daun, karena pohon dikenal dari buahnya. Kalau saudara ambil pohon juga, gunduli semuanya, dan saudara lihat di situ ada durian, maka tanpa daun saudara pun mengenal itu pohon durian. Dari buahmu engkau dikenal, engkau anggota gereja Bethel Indonesia. Dari buahmu engkau dikenal, engkau adalah orang yang berkarakter. Itulah tujuan hidup kita. Saya akan akhiri. Jadi tujuan hidup kita adalah jadi berkat. Karena itulah tujuan Tuhan ciptakan kita. Jangan main handphone deh, lihat ke saya. Tujuan hidup kita adalah menjadi berkat. Mainkan aku aja. Nah, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Fokusnya apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah sedikit. Betul? Harus berbuah. Dengan demikian baru kamu disebut murid Tuhan. Jadi dari buah kita yang keluar, maka orang tahu kita murid-murid Tuhan. Bagaimana buah itu nyata? Hasilnya adalah ini. Model kita adalah Alfa Omega. Siapa Alfa Omega itu? Menjadi seperti Yesus. Sikap kita setiap hari apa? Menaati firman Tuhan. Nurani kita yang di dalam ini, yang menjadi hakim kita, polisi kita. Kalau saudara mandi di kamar mandi orang lain, saudara lihat kerannya terbuka padahal airnya sudah penuh. Nurani saudara bilang apa? Bilang apa? Tutup kerannya. Orang nggak bilang apa-apa sama saudara. Ya, karena nurani.
Jadi nurani kita itu harus sangat peka, sangat sensitif pada Tuhan. Apa sih maunya Tuhan? Dan kalau kita sudah tahu maunya Tuhan, maka inilah yang muncul. Buah. Tunjukkanlah buah pertobatan. Buah apa itu? Hasil karya yang baik. Ada suara seperti saya juga ya? Terima kasih bantu saya. Tunjukkan hasil karya yang baik. Tunjukkan karakter yang indah. Tunjukkan juga saudara menangkan jiwa. Mana ayatnya? Karena hidup kita ini hidup. Tadi dibilang apa nyanyiannya? No, bukan yang tadi itu. Bila saatnya nanti kau tak tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup itu adalah menjadi berkat, memberi buah. Karena hidup kita ditentukan di dunia ini memberi buah. Itulah produksi kita. Memberi buah. Yang kedua, karakter yang indah. Karakter Kristus. Buah Roh Kudus harus muncul dari kita. Amin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada sekolah minggu sini. Ayo sekolah minggu nyanyi sama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Itulah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau ingin seperti Tuhan Yesus setiap hari. Tepuk tangan begitu. Ayatnya di sini. Nah, itu dia. Saudara harus juga memenangkan jiwa bagi Tuhan. Karena itu saya bilang tadi sama saudara, setelah dilantik hari ini, saudara harus menangkan jiwa. Mari kita berdiri. Menyenangkanmu, senangkan